TV, kembali lagi bersama saya Dr. Andika. Pada video kali ini saya akan membahas kenapa sih orang yang tidak ada gejala tetap harus stay at home pada masa-masa COVID seperti ini. Nah, jadi Sobat TV, COVID ini merupakan penyakit yang baru dan sudah mewabah secara global atau mendunia. Sehingga penyakit ini masih terus dipelajari mengenai gejala klinisnya, cara penularannya, sampai obat-obatannya. Dan berbagai laporan kasus dari berbagai negara pun masih terus dilaporkan untuk perkembangan ilmu kesehatan di seluruh dunia. Nah, seperti yang Sobat TV sudah ketahui dan sudah banyak diberitakan bahwa COVID-19 ini menyerang paru-paru dan pasiennya ini biasanya bergejala sesak napas, demam, ataupun batuk-batuk. Namun ternyata sebagian pasien tidak memiliki gejala itu. Nah, ada pasien-pasien yang tidak memiliki gejala sama sekali, namun ketika di ronsen menunjukkan paru-parunya itu seperti infeksi dari virus corona ini. Dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata hasilnya positif COVID. Nah, pada pasien-pasien ini yang tidak memiliki gejala sama sekali, disebut juga mereka asimptomatik. Nah, asimptomatik ini tetap dapat menularkan si coronavirus ini kepada orang lain. Lalu ada juga laporan-laporan kasus dari berbagai negara mengenai gejala COVID yang bukan demam, bukan sesak, dan juga bukan batuk. Ada laporan mengenai pasien yang datang dengan gejala infeksi otak atau disebut juga dengan meningoencephalitis. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata hasilnya positif coronavirus. Ada juga laporan bahwa pasien datang dengan keluhan misalnya diare. Dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya positif coronavirus. Ada juga laporan kasus mengenai pasien yang datang dengan gejala gangguan indera penciuman atau disebut juga dengan anosmia. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata pasien ini positif COVID. Nah, berbagai laporan kasus, berbagai studi masih terus dilakukan di berbagai negara. Karena itu, mungkin Sobat TV ada sempat bingung atau sempat merasa kok berita yang satu dan berita yang kedua itu kok ada perbedaan. Nah, mungkin Sobat TV bisa lihat dari waktu berita atau video itu dibuat. Karena penyakit ini merupakan penyakit baru, sehingga berbagai hal masih terus dipelajari, jadinya info-info akan terus terupdate. Dan mungkin akan terdapat perbedaan antara berita yang lama dan berita yang baru. Sebagai contoh, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah ada informasi bahwa suatu obat, sebut saja obat A, itu dapat berfungsi untuk mengatasi COVID-19. Namun beberapa saat kemudian ada lagi berita bahwa ternyata obat yang efektif adalah obat B. Nah, perbedaan berita ini bukan berarti berita A itu adalah hoax atau salah, namun karena penyakit baru ini masih terus dipelajari, sehingga informasi-informasi akan terus terupdate. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari video ini adalah, jadi kita harus mengikuti himbauan pemerintah, yaitu stay at home. Karena apa? Karena meskipun kita tanpa gejala, ternyata mungkin kita itu adalah pembawa COVID, atau mungkin kita itu sebenarnya sedang terinfeksi COVID, namun gejalanya bukan gejala sesak, demam, ataupun batuk. Karena sekali lagi, penyakit ini masih terus dipelajari dari seluruh dunia. Nah, bagi kalian yang tidak ada kepentingan mendesak, itu sebaiknya tetap stay at home. Namun bagi kalian yang memang harus keluar rumah atau yang pekerjaannya mengharuskan berada di luar rumah, gunakanlah masker sesuai dengan anjurannya. Jangan lupa untuk melepaskan masker sesuai dengan anjurannya juga. Anjuran mengenai memakai dan juga melepaskan masker ada di Instagram kami, ataupun juga ada nanti di video-video yang lainnya. Lalu jangan lupa juga untuk selalu rajin cuci tangan. Langkah-langkah cuci tangan bisa lihat juga di Instagram kami. Oke, Sobat TV, sekian dari saya. Stay at home dan semoga tetap sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video Doc Pfizer selanjutnya.